Halo pendengar setia podcast Universitas Salkanagara. Hari ini kita akan mendengar tentang perjalanan karir seorang bidan yang tidak hanya membantu ibu dan anak, tetapi juga akan membentuk generasi hebat melalui dunia pendidikan. Bagaimana perjalanannya selama menjadi dosen dan tantangannya, serta mengapa penelitian menjadi jawabannya. Oke, telah hadir di samping saya seorang wanita cantik bernama Ibu Dewi Susanti, SSTM Kes dari D3 Prodi Kebidanan Universitas Salkanagara. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah Oke Ibu. Senang sekali kita bisa ngobrol di sini Ibu tentang dunia Ibu yang sebelumnya menjadi bidan dan sekarang sudah menjadi dunia pendidik ya Ibu ya, menjadi dosen. Oke, boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan Ibu mulai dari seorang bidan hingga sekarang menjadi seorang dosen di D3 Kebidanan Universitas Salkanagara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini mungkin saya ceritakan sedikit tentang perjalanan karir seorang bidan. Dimulai pada saat itu tahun 2009 ya, saya lulus D3 Kebidanan, di mana pada saat itu setelah lulus D3 Kebidanan saya berprofesi sebagai seorang bidan klinis. Di mana kalau bidan klinis berfokusnya pada pelayanan ibu dan anak, pertolongan persalinan, itu ya Bu ya. Iya, lebih praktisnya ya Bu ya. Oke. Setelah itu seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan kesempatan pada saat itu ada mahasiswa yang sedang berpraktek di mana saya bekerja. Di situ saya melihat dampak yang ingin saya rasakan lebih luas, yaitu di mana saya bisa membagikan ilmu saya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menjadi seorang bidan yang akhirnya juga dalam melayani ibu dan anak, meningkatkan derajat kesehatan. Nah, seiring berjalannya waktu tersebut, gayung bersambut ya Bu ya. Pada kesempatan tahun 2010 saya mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang dosen. Pada akhirnya saya memutuskan berpindah dan meninggalkan karir saya di bidang klinis, kemudian saya beralih di bidang pendidikan. Di saat itu saya sudah menambah pendidikan saya di D4 Kebidanan yang lulus pada tahun 2010, sehingga saya pada saat itu sudah langsung menerima tawaran untuk menjadi seorang dosen. Disitulah dimulainya karir saya menjadi seorang dosen hingga saat ini. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi sebenarnya emang kesempatan itu datang seiring dengan usaha Ibu yang tidak ini ya Bu ya, berarti dalam artian Ibu terus ingin belajar seperti itu. Jadi saat ada kesempatan bergayung sesuai dengan keinginan Ibu, jadi langsung pas momennya. Jadi Ibu the right man in the right place. Betul sekali Ibu. Luar biasa sekali Bu. Nah, dari perjalanan itu Ibu, dari bagaimana sih apa perbedaannya dari seorang bidan menjadi dengan seorang dosen seperti itu? Boleh diceritakan Ibu bagaimana perbedaannya yang paling terasa? Pasti ada perbedaan seperti itu ya Bu. Iya, tadinya kan di praktik kayak gitu, terus kemudian sekarang di dunia pendidikan. Iya, nah, apa perbedaan mendasar yang Ibu rasakan? Perbedaan yang saya rasakan saat dulu di lapangan ya, khususnya menjadi seorang bidan klinik, itu kita fokus pekerjaannya tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, lebih ke pelayanan ya Ibu ya, melayani, menolong, sudah selesai gitu ya. Sedangkan saat ini ketika saya menjadi seorang dosen di kampus, kita tuh dituntut untuk berpikir, baik itu secara konseptual, berbasis evidence based, dan yang pasti adalah inovatif. Jadi tuntutannya lebih besar gitu ya, lebih luas gitu ya Bu ya tadi. Karena dampaknya juga ke masyarakat juga. Benar sekali, gitu. Yang tadinya hanya sudah selesai, kemudian kalau hanya untuk ibu dan anak, ketika sudah selesai sekarang malah nanti berkembangnya jadi lebih luas lagi kayak gitu. Benar sekali Ibu. Oke. Ternyata
itu malah memperluas ya Bu, memperlebar lagi kesempatannya. Sebenarnya ada lagi Bu tantangan ketika kita menjadi bidan klinis ya. Memang dalam pelayanan itu kan sering ada kegawat daruratan. Betul gitu Ibu. Ya. Yang kadang membuat hati kita memang lebih ekstrim gitu ya. Gitu. Benar. Ini darurat nih gitu Iya. Sehingga harus ada pertolongan yang tepat gitu kan. Kalau menjadi dosen saat ini memang mungkin jejak-jeduknya itu bagian mana tuh? Iya, jejak-jeduknya lebih berkurang ya, tetapi kita harus berpikir terus lebih kritis, inovatif tadi untuk menciptakan hasil yang lebih berdampak. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya Bu ya, kan sekarang lagi ngehits nih, bukan lagi ngehits sih sebenarnya, lagi banyak yang membahas tentang D3 kebidanan ya Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih yang sebelumnya menjadi bidan, kemudian sekarang jadi tenaga pendidik, menjadi dosen seperti itu. Menurut Ibu, peluang kerja untuk D3 kebidanan itu seperti apa, Bu? Baik, memang saat ini itu sedang ada dinamika ya Bu ya, dinamika terkait dengan jenjang pendidikan bidan. Dan itu sebenarnya sudah saya rasakan sejak dulu, makanya saya dari jenjang pendidikan saya itu dari mulai D3, kemudian saya kuliah lagi D4, lalu kuliah lagi S2, seperti itu ya Bu. Dan terkini itu bidan memang ada D3, kemudian ada S1, dan juga ada profesinya tersendiri. Tapi bagi saya, menurut saya lulusan D3 itu ya tetap akan memiliki peran penting, terutama dalam pelayanan dasar gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang mungkin ingin kuliah D3 kebidanan, nanti saya kerjanya apa gitu. Pertanyaan tetap itu mendapatkan Ibu. Mendapatkan tugas sebagai seorang bidan di dalam pelayanan itu tadi bagian dalam pelayanan dasar, di mana justru tantangannya adalah nanti di peningkatan kompetensi seperti yang tadi saya ceritakan dari jenjang pendidikan saya. Ketika saya memiliki kesempatan untuk kuliah lagi, bisa ditambah lagi kuliahnya untuk S1, kemudian nanti bisa seiring waktu profesinya ya, dan kemudian bisa ke S2-nya. Oke, asalkan kita tetap mau semangat belajar ya Ibu ya, dan terbuka gitu pikirannya untuk hal-hal yang pasti akan selalu maju ya Ibu ya, dunia pendidikan, kemudian eranya itu akan selalu maju ya Bu. Yang penting kita nggak menutup diri saja untuk hal tersebut. Ibu, seperti yang tadi kan kalau di era dulu ya bidan itu ya pokoknya lulus jadi bidan aja gitu ya, buka praktek mandiri jadi bidan di pelayanan kesehatan. Namun yang tadi saya sudah ceritakan, pada akhirnya ternyata nggak hanya itu, bidan juga bisa menjadi seorang dosen gitu ya, bidan juga bisa menjadi tenaga kesehatan di bidang lainnya gitu, asal kita ada pengembangan kompetensi lagi. Setuju sekali Ibu. Oke, nah kalau dilihat dari kasat mata nih ya Bu ya, menjadi seorang dosen, jadi seorang tenaga pendidik, itu kan hanya mengajar, ya kan, hanya mengajar saja, kuliah mengajar kayak gitu. Sebenarnya padahal di dalamnya luar biasa ya Ibu. Betul sekali. Oke, dari yang luar biasa itu apa nih yang paling menantang menurut Ibu? Oke. Untuk tantangan terbesar menjadi seorang dosen, memang identiknya kalau menjadi seorang dosen tuh mengajar gitu ya. Makanya dulu saya nggak mau jadi guru karena mengajar, nggak taunya jadi dosen juga mengajar gitu. Tetapi untuk menjadi dosen itu tugas utama kita tidak hanya mengajar, tetapi ada yang namanya penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah di situ untuk menjadi seorang dosen kita tuh harus terus update ya Bu, update ilmu, mengikuti perkembangan, kemudian kita juga harus inovatif melalui apa? Penelitian atau pengabdian masyarakat. Nah, dari hal di atas itulah yang akan menjadi tantangan bagi saya itu dalam bidang yang tadi itu, terutama di penelitian Ibu. Penelitian ya? Iya, betul, di penelitian, karena zaman kuliah aja ya dimulai kita sudah ada penelitian ya. Benar. Di S2 gitu ya, di situ terkadang kalau riset itu bawaannya udah yang rumit dan susah gitu. Benar-benar, jadi penelitian ya Ibu. Oke, bisa dicontohkan Ibu penelitian yang pernah Ibu lakukan, kemudian tantangannya selama melakukan penelitian itu, dan kalau sekarang kan sudah publikasi pastinya Bu. Nah,
itu pasti ada tantangan, kemudian apa saja yang terjadi di situ. Itu pasti membuat ini ya membawa pengalaman tersendiri ya Bu ya. Benar ya Ibu. Boleh berbagi ya Ibu dengan kita semua yang ada di sini, bagaimana yang Ibu rasakan saat itu? Ya, pengalaman yang mungkin menarik dan masih menjadi suatu ingatan bagi saya itu di bidang penelitian itu pada saat saya penelitian eksperimen Ibu gitu ya. Karena waktu kuliah itu kan kita identik metode penelitiannya yang kita ambil adalah di mungkin lebih deskriptif gitu ya Bu, atau hanya sebatas kita meneliti faktor-faktornya saja gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena tadi ya dosen tuh harus inovatif dan berdampak, maka saya memiliki penelitian yang bereksperimen. Artinya saya observasi pada saat itu. Penelitian eksperimen saya yang pertama kali adalah terkait dengan SPEOS, efektivitas stimulasi pijat endorfin oksitosin dalam meningkatkan ASI eksklusif. Nah, tantangannya bagi saya itu adalah karena biasanya hanya memberi kuesioner gitu ya Bu ya, lalu sudah bisa mendapatkan data atau menggunakan data sekunder mungkin gitu ya. Betul. Kalau ini kan saya harus benar-benar membuat eksperimen apakah metode yang saya berikan itu efektif untuk peningkatan ASI gitu, dan itu membutuhkan waktu yang lama dan harus door to door gitu ya. Kadang kita sudah membuat waktu untuk responden berkumpul, tapi pada akhirnya kadang ada yang terkendala nggak bisa hadir, apalagi itu Ibu Nifas, di mana Ibu Nifas kan masih banyak larangan, udah 40 hari nggak boleh lahir. Nah itu menjadi suatu pengalaman bagi saya, wah harus door to door dengan waktu dan tenaga yang cukup lumayan gitu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi selain dari medis juga budaya yang mempengaruhi ya, dan itu juga tantangannya ternyata ya kayak gitu ya. Itu pada penelitian. Lalu kalau publikasi yang menarik bagi saya itu pada saat saya pertama kali publikasi pada presentasi oral conference internasional. Pokoknya pada saat itu saya bukan hebat, tapi saya modal nekat Ibu. Kenapa? Kenapa itu Bu? Conference internasional, berarti saya harus presentasi oralnya dengan menggunakan bahasa Inggris, di mana pada saat itu saya pahamlah kemampuan diri saya itu terbatas terhadap bahasa Inggris tersebut gitu ya. Tetapi saya ingin mencoba pengalaman itu, maka ya udah saya coba deh ikut pertama kali di situ. Pada saat pelaksanaan sehari 2 hari itu dari mulai konferensinya kan sudah banyak tanya jawab dan diskusi, yang dimana saya lihat teman-teman dosen yang luar biasa dengan bahasa internasionalnya gitu ya Bu ya. Sedangkan saya di situ sudah aduh gimana saya bisa nggak ya nanti gitu ya, harus dihadapkan dengan reviewer dan kemudian saya harus ditanya-tanya kalau menggunakan bahasa Inggris itu bagaimana gitu. Tapi pada akhirnya dengan bismillah tadi ya, akhirnya bisa saya lewati dan berjalannya itu menurut saya butuh persiapan yang cukup effort gitu ya. Yang pada akhirnya sudah selesai gitu, dan itu masih terngiang Bu sampai sekarang, dan yang kesekian kalinya ya rasanya sudah berbeda ya, karena sudah pernah mencoba gitu. Dan saat ini publikasi saya justru lebih banyaknya kita lebih ke publikasi jurnal saja. Gitu. Keren sekali Ibu, tapi saya rasa itu hanya Ibu, kesan Ibu ini nih ya, kesuksesan Ibu ini sekarang udah menjawab Ibu. Oke Ibu. Nah di sini Ibu ada nggak? Saya bukan ada nggak, lebih tepatnya ya. Boleh dong Bu tipsnya untuk calon mahasiswa yang ingin belajar di kebidanan ya. Kemudian apa yang perlu mereka persiapkan? Pasti kan perlu ada kayak persiapan ya. Istilahnya kalau ujian itu kisi-kisi lah Ibu, seperti itu. Nah jadi apa nih persiapan yang perlu mereka harus persiapkan untuk biar bisa masuk ke kebidanan? Kemudian satu lagi ya Ibu ya, untuk dosen muda nih Bu, bagaimana biar bisa sukses publikasi seperti yang Ibu pernah lakukan sebelumnya? Betul.
Pesan saya bagi mungkin teman-teman di sana yang mau kuliah D3 Kebidanan, mungkin saat ini masih bingung ya mau ngambil jurusan apa gitu ya. Mempertimbangkan jurusan D3 Kebidanan itu yang ingin saya sampaikan adalah bukan sekedar pilihan jurusan saja, tetapi memang harus memiliki niat dan panggilan hati. Terkadang kan namanya kuliah ya Ibu, kita kan suka ada atas arahan orang tua gitu yang pada akhirnya kita mengikuti, tetapi ketika kita sudah mengikuti maka itu adalah panggilan hati. Kenapa? Karena menjadi seorang bidan tuh kan kita harus sepenuhnya gitu ya, supaya nanti ketika menerapkan ilmu itu bisa kompeten di pelayanan kesehatannya. Seperti Luar itu. biasa sekali Ibu, mulia sekali. Oke, semoga buat teman-teman yang ingin masuk ke D3 Kebidanan Universitas Salaka-Negara nanti begitu punya peluang yang luar biasa untuk bertemu Ibu yang punya pengalaman berhati luar biasa seperti ini, karena tidak hanya niat ya Bu ya, tapi juga keikhlasan dalam menjadi seorang bidan itu dan juga menjadi seorang pendidik seperti Ibu.